5 pejabat Bawaslu Kalimantan Selatan yang dilantik yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin Yus Piansah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar Idham Halid, sementara 3 pejabat lainnya di lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bagus Bayu Anggoro, Dewi Mulyani, dan Murdianti. Pelantikan dilakukan secara virtual di tengah COVID-19. Pelantikan tetap berjalan hikmat di Aula Kantor Bawaslu Kalimantan Selatan. Menurut Teuku Dasya, dengan pelantikan tersebut, ada perubahan status bagi pejabat yang dilantik dari yang sebelumnya berstatus ad hoc menjadi satuan kerja di Sekretariat Bawaslu. Adanya 2 orang kepala sekretariat di lingkup Kalimantan Selatan disyukuri, sebab tidak semua pengajuan penyetaraan jabatan disetujui Menteri Pan-RB. Saja berubah, yang dulunya ad hoc, kemudian akan menjadi kepala satker. Alhamdulillah untuk tahun ini itu Kalsel akan mendapat 2 kota, yaitu kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Insya Allah tahun depan kita tentu akan mengusulkan lagi. Jadi statusnya itu dari ad hoc akan menjadi satker. Otomatis legalitasnya itu sudah semakin kuat. Dan alhamdulillah dari 81 yang dibuka untuk menjadi satker sesuai dengan keputusan Menpan, hanya 52 yang memenuhi syarat setelah melalui seleksi oleh tim pansel dari Bawaslu RI. Dan 2 di antara itu adalah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Pun demikian kami berharapkan walaupun fungsional disamakan dengan staf lainnya, tetapi tugas-tugas mereka itu tetap sebagai kasubag yang ada. Nanti setelah Desember pelaksanaan proses pilkada kita selesai, baru nanti akan diatur ulang terkait tugas-tugasnya. Agar supaya dalam proses pilkada ini tidak merubah struktur kami yang ada dan tidak bingung nanti dengan tugasnya yang baru. Dari 81 orang yang diajukan, hanya 52 diantaranya yang memenuhi syarat setelah melalui seleksi dari tim panitia seleksi yang dibentuk Bawaslu Republik Indonesia. Diharapkan pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan ritme kerja di Bawaslu Kalimantan Selatan, terlebih saat ini memasuki Pilkada serentak tahun 2020. Usai pelantikan ini, mereka akan menjalankan tugas dan pekerjaannya seperti yang dilakukan sebelumnya sebagai Kepala Subbagian hingga rampungnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.